Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Maki masih kepikiran soal pertanyaan sebelumnya, di mana ibunya berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Meskipun mereka sudah bercerai, tapi ibunya yakin masih ada bagian yang ia cintai. Begitu juga sebaliknya. Bahkan album foto mereka bertiga tak dapat ibunya buang. Itu membuat Maki kepikiran karena foto itu diambil ketika Maki masih kecil dan tak punya kesempatan lainnya untuk foto bersama lagi. Maki menerima pesan dari Asanagi yang membagikan foto mereka ketika festival sebelumnya, di mana itu membuat Maki merasa tenang dibuatnya. Maki juga dapat sebuah pesan dari Seki, dan besok paginya Asanagi sudah ada di rumah Maki. Maki bingung apa yang sedang Asanagi dan ibunya lakukan, dan ternyata Asanagi sedang melihat foto album keluarga Maki. Itu membuat Maki menjadi sangat malu dibuatnya. Ibunya berkata karena ia merasa sedikit nostalgia dan jadinya ingin melihat album foto. Setelah itu ibu Maki pergi bekerja, di mana Asanagi juga mengantar kepergian ibunya Maki. Itu membuat Maki heran apakah Asanagi sudah jadi bagian dari keluarga ini atau bagaimana, karena sikap Asanagi yang terlalu santai dan Asanagi tak dapat menyangkalnya. Maki bertanya apakah Asanagi sudah sarapan sebelumnya, karena Maki ingin membuat campuran pancake. Setelah itu Maki bicara soal hari Jumat selanjutnya, di mana sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian, dan bertanya soal belajar bersama. Tapi Maki berkata tak bisa karena hari itu ia akan bertemu dengan ayahnya. Mendengar itu membuat Asanagi sedikit kaget tak menyangka, dan bertanya apakah Maki baik-baik saja soal itu. Maki merasa ini palingan hanyalah bertukar kabar saja, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Asanagi bertanya soal kejadian sebelumnya. Maki mengerti dan akan coba bertanya soal masalah itu juga. Asanagi pun bertanya apakah Maki sudah memberitahukan ibunya soal ayahnya dengan pasangan barunya itu. Tapi menurut Maki untuk sekarang ibunya tak perlu tahu dulu. Lalu kembali ke topik utama, di mana Maki akan sibuk Jumat ini, jadi ia bisa melakukan belajar bersama di lain hari saja. Asanagi juga tak masalah soal itu dan mengingatkan soal sesuatu di mana seseorang membutuhkan bantuan, dan itu adalah Amami yang memohon untuk membantunya belajar. Maki mengerti dan tak masalah jika Amami ikut, tapi Maki juga punya seseorang yang berada di situasi yang sama juga. Setelah itu Asanagi dan Amami datang berkunjung untuk belajar bersama, tapi Seki di sana terdiam tak menyangka karena ada Amami juga di sini. Apalagi ia baru saja ditolak sebelumnya. Sebelumnya Seki menelepon Maki memohon untuk membantunya belajar. Maki berkata kalau Seki bisa datang lain kali jika tak kuat bertemu Amami. Tapi Seki gas langsung masuk ke dalam. Jika ada masalah pelajaran sastra dan bahasa Inggris bisa bertanya ke Maki, dan jika itu MTK atau kimia bisa bertanya ke Asanagi, dan mereka berdua pun mengerti. Amami juga berkata kalau mereka berdua harus melakukan yang terbaik dan membuat Seki kaget dibuatnya. Setelah itu mereka mulai belajar bersama, di mana tampaknya Amami sedang dalam kesulitan. Amami mencoba mengajari cara mengerjakannya, tapi Amami masih tak mengerti. Seki bertanya bagaimana dengan Maki dan Asanagi, dan tampaknya mereka sudah siap menghadapi ujian. Menurut Amami, bagi mereka berdua ini adalah sesuatu yang sangat mudah, dan bertanya berapa ranking Asanagi sebelumnya. Asanagi berkata kalau sebelumnya ia berada di peringkat 10, sedangkan Maki berada di peringkat 13. Melihat itu Seki merasa tahun depan mereka akan pisah kelas. Itu membuat Amami bertanya kenapa. Itu karena nilai mereka akan menentukan mereka di kelas mana. Maki juga tak peduli soal pergantian kelas karena ia tak perlu merubah sikapnya di kelas juga nanti. Amami menangis karena ia tak ingin berpisah dari Asanagi. Karena itulah Amami tak akan menyerah dalam belajar dan akan belajar dengan penuh semangat. Ia meminta Maki untuk memberikan semacam soal dan Maki pun mengerti. Asanagi menatap Maki yang sedang berduaan dengan Amami, tapi Asanagi langsung memegang tangan Maki. Maki mengerti dan berkata kalau ia hanya membantu Amami saja. Maki menjelaskan soal pelajarannya, di mana Amami mulai mengerti. Sedangkan Seki bertanya ke Asanagi soal rumus yang sedang ia hadapi. Tapi Seki bingung karena Maki yang diapit oleh kedua gadis, di mana tampaknya Asanagi sedikit cemburu dibuatnya. Maki yang kesulitan berkata, bukankah ini waktunya untuk istirahat, dan mengeluarkan sebuah kue. Amami memakannya dengan lahap, sedangkan Seki menolaknya karena ia sedang diet. Amami berkata kalau begitu jatah Seki akan ia makan saja. Asanagi berkata kalau ada sesuatu di pipi Maki yang membuat Maki kebingungan, tapi Asanagi langsung
membersihkan sisa makanan dan memakannya. Di mana Seki dan Amami melihat adegan itu sangat terpana dibuatnya. Seki berkata, bisakah kalian bermesraan ketika sedang berduaan saja, dan membuat Maki dan Asanagi malu dibuatnya. Amami berkata kalau ia sangat iri melihat Asanagi dan Maki dan merasa ingin pacar juga. Seki yang mendengar itu serasa punya sedikit harapan. Asanagi berkata, kenapa Amami tak cari pacar saja? Masalahnya Amami merasa tak ada pria yang ingin ia pacari, dan membuat Seki kecewa. Amami sangat iri karena Asanagi dapat pacar seperti Maki karena ia sangat baik dan pintar memasak. Menurut Asanagi, Amami seharusnya mencari pacar yang bisa mengimbangi Amami yang sangat bersemangat itu. Amami berpikir sejenak, dan kalau mencari orang seperti itu ada di hadapannya, yaitu Asanagi. Sedangkan Seki benar-benar pupus harapan. Setelah itu mereka pamit pulang karena sudah selesai. Seki berterima kasih karena sudah membantunya. Amami berkata kalau mereka semua harus lulus ujian kali ini dan pamit undur diri. Asanagi juga pamitan ke Maki. Ketika Asanagi sudah di luar, ia kembali masuk dan berkata agar Maki berbalik badan, yang membuat Maki kebingungan ada apa. Asanagi langsung memeluk Maki dan berkata kalau Asanagi itu orang yang butuh perhatian lebih. Tapi pembicaraan sebelumnya benar-benar mengganggu Asanagi, dan Maki mengerti. Itu benar-benar membuat Asanagi takut dibuatnya. Ketika belajar sebelumnya dibandingkan dengan pembicaraan sebelumnya, Asanagi takut kalau Maki akan pergi menghilang dari Asanagi, dan akan membuat Asanagi sangat putus asa sekali. Maki berkata untuk tak perlu khawatir karena Maki hanya mencintai Asanagi seorang. Asanagi meminta maaf karena sudah merepotkan Maki. Tapi menurut Maki, sisi Asanagi yang seperti inilah terlihat sangat imut sekali, di mana Asanagi dibuat salah tingkah karena tak dapat menahan rasa malunya. Asanagi tak bisa menerima pujian semacam itu karena membuatnya sangat malu. Tapi Maki benar-benar serius berkata kalau Asanagi memang terlihat imut. Di lain sisi, Seki dan Amami melihat kemesraan Asanagi dan Maki di dalam. Mereka kembali karena Asanagi yang tak kunjung keluar, dan mereka berdua pun tersipu malu dibuatnya, dan cerita pun berlanjut.